Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga dalam segala aktivitasnya. Teman-teman semua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, teman-teman, di sini saya ingin melakukan web tour. Web tour adalah menjelajahi suatu website. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelajahi website dari psmk.kemdikbud.go.id. Tetap di video ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke teman kalian agar saya dapat terus bersemangat menyebarkan konten. Oke teman-teman, pertama-tama kalian harus buka browser di laptop atau di HP kalian. Tapi di sini saya sarankan bukannya di laptop, jangan di HP. Kalau di HP, gambarnya itu sangatlah kecil teman-teman. Nah, pertama-tama kalian bisa klik ini. Kalian ketik www. Nah, ini ada nih. psmk.kemdikbud.go.id. Oke, kita klik teman-teman. Setelah kalian klik, maka akan tampilan seperti ini teman-teman. Nah, sekedar info untuk kalian teman-teman, di sini ada kode .go.id. Nah, kode ini kepanjangan dari .go itu .government, artinya dikeluarkan oleh pemerintahan. Nah, .id itu merupakan kode dari suatu negara. Nah, contohnya Indonesia, dia menggunakan ID, artinya Indonesia. Nah, jadi website PSMK Kemdikbud ini dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, kita bisa lihat ini dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat ke bawah teman-teman, tampilannya sangatlah bagus teman-teman. Nah, sekarang saya ingin bahas yang ada di atas ini teman-teman. Ini yang ada di atas ini teman-teman, ada profil, tata kelola, penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum, kelembagaan sarana dan prasarana, peserta didik dan tata usaha. Nah, untuk kali ini saya ingin berfokus kepada penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum. Kita klik ya teman-teman. Kita lihat apa isinya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Bidang penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum. Nah, teman-teman, ini pengunjungnya sangat banyak teman-teman. Baru hari ini aja sudah ada 105 pengunjung. Nah, kita fokus balik lagi ke sini. Di sini ada banyak
fitur teman-teman. Yang pertama ada self assessment berstandar industri, katalog produk teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, kampung kreatif SMK Indonesia KKSI 2019. Terus di sini juga ada kampung kreatif guru SMK Indonesia KKGS 2020. Di sini ada peraturan-peraturan, yaitu peraturan terkait sekolah menengah kejuruan. Di sini juga ada model pembelajaran teman-teman, yaitu model-model pembelajaran SMK. Di sini ada penguatan pendidikan karakter, ada sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, terus ada mitigasi bencana teman-teman, ada pengembangan teaching factory dan technopark untuk SMK, dan event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, ini sangat banyak teman-teman fiturnya. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5, 15. Berarti ada 15 fitur teman-teman di dalam bidang penilaian, penjaminan mutu, dan kurikulum. Nah, kali ini saya ingin berfokus ke dokumen kurikulum. Kita lihat ya teman-teman, isinya ada apa. Nah, ini dia teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada dokumen pembelajaran teman-teman. Ada dokumen penilaian juga. Ada peraturan-peraturan dan ada sosialisasi kurikulum. Oke, kita kupas satu-satu teman-teman. Kita buka dari yang pertama teman-teman. Ada dokumen pembelajaran. Dokumen pembelajaran ada spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, di sini ada dari Perdirjen tahun 2018 nomor 6, spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, kita bisa lihat, kita bisa download di sini teman-teman. Kita klik. Nah, dia akan terdownload seperti ini teman-teman, dalam bentuk PDF. Baik teman-teman, ini sudah selesai kita download teman-teman. Kita klik kiri 2 kali, maka akan terbuka filenya teman-teman. Spektrum keahlian peraturan Dirjen nomor 06 tahun 2018. Kita lihat teman-teman apa isinya. Nah, ini dia isinya teman-teman. Di dalamnya ada kop surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ada peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomornya nomor 6 garis miring D.D5 garis miring KK garis miring 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau yang disingkat dengan SMK dan madrasah aliyah kejuruan atau yang disingkat dengan MAK. Nah, di peraturan ini diawali dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini pengamalan sila ke-1 teman-teman. Sila ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, seperti peraturan pada umumnya teman-teman. Di sini ada menimbang, ada mengingat, ada memperhatikan, memutuskan, dan menetapkan. Peraturan Dirjen
Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentang spektrum keahlian SMK atau MAK, mohon maaf. Nah, apa sih spektrum keahlian itu? Nih di sini disebutkan spektrum keahlian sebagaimana yang dimaksud merupakan acuan. Nah, acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Sekali lagi teman-teman, saya bacakan. Spektrum keahlian sebagaimana yang dimaksud merupakan acuan dalam pembukaan. Acuan nih kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang. Acuan kata kuncinya. Dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK, teman-teman. Nah, pada setiap kompetensi keahlian yang dibuka, SMK atau MAK dapat mengkhususkan kompetensi tertentu, dapat memilih kompetensi tertentu, dapat memilih konsentrasi keahlian sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja terkait dengan tidak mengabaikan kemampuan dasar keahlian tersebut. Nah, kita lihat teman-teman. Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, itu teman-teman, ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Juni 2018 oleh Direktur Jenderal Bapak Hamid Muhammad. Nah, kita lihat teman-teman, isi dari spektrum itu apa sih teman-teman. Ini dia teman-teman isinya. Banyak teman-teman. Yang pertama ada bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Nah, bidang keahlian teknologi dan rekayasa itu mempunyai program keahlian sebagai berikut nih. 1.1, 1.2, 1.3 nih. 1, 2, 3. Ya. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Selanjutnya dia memiliki kompetensi keahlian sebagai berikut nih teman-teman. Ini kompetensi keahliannya nih teman-teman. Nah, ini nomor kodenya nih teman-teman. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Nah, di sini ada program pendidikannya. SMK tersebut atau MAK tersebut mengambil program pendidikan 3 tahun atau 4 tahun. Nih di sini tinggal dicentang teman-teman nih. Nih di sini dicentang nih teman-teman. Dia harus ngambil 4 tahun nih. Nah, ini acuannya 4 tahun nih teman-teman. Ini 3 tahun. Nah, spektrum ini harus disesuaikan juga dengan kondisi suatu daerah teman-teman. Seperti misalnya bidang keahlian pariwisata teman-teman. Nah, bidang keahlian pariwisata ini sangat cocok di daerah yang banyak tempat pariwisatanya teman-teman, seperti Bali, Jogja, dan lain-lain yang banyak tempat wisatanya teman-teman. Nah, di situ sangat cocok teman-teman kalau ngambil bidang keahlian, kalau dibuka program dari bidang keahlian pariwisata teman-teman. Nah, contoh selanjutnya misalnya kemaritiman teman-teman. Kemaritiman kalau dibuka di daerah Jakarta, kalau dibuka bidang keahlian di daerah Jakarta, bidang keahlian kemaritiman, maka ini tidak laku teman-teman. Sebab kemaritiman itu
Cocoknya di tempat yang banyak pulaunya teman-teman. Contoh kayak Kepulauan Riau dan daerah yang banyak pulaunya pokoknya teman-teman. Kalau Jakarta kurang cocok teman-teman maritiman, sebab pulau-pulau di Jakarta dikit teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini bidang keahlian kita teman-teman di pendidikan ekonomi, tapi ini di SMK-nya teman-teman, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Nah, pendidikan ekonomi masuknya ke sini teman-teman nih. Program studi kita nih teman-teman nih, bisnis dan pemasaran. Ada bisnis dan pemasaran nih, tata niaga nih teman-teman, manajemen perkantoran atau AP. Nah, ini ada akuntansi, logistik dan lain-lain. Bisa teman-teman baca sendiri. Wah, nah, tertandatangani teman-teman. Selanjutnya kita ke dokumen yang kedua teman-teman, struktur kurikulum. Kita buka ya teman-teman, kita download teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kita klik 2. Kita klik 2 kali teman-teman. Nah, ini isi dari Peraturan Direktur Jenderal tentang struktur kurikulum. Bisa kita lihat di sini ada kop surat dari Dirjen Kemendikbud, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor peraturannya nomor 07-D.D5-KK-2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, seperti biasa diawali dengan pengamalan sila pertama dengan menyebut rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan. Lalu apa sih itu struktur kurikulum? Nah, di sini ada nih penjelasannya. Struktur kurikulum sebagaimana yang dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Nah, ini sama nih, kayak spektrum. Sama, dia sebagai acuan. Lalu bedanya apa? Bedanya itu, kalau struktur kurikulum, dia acuannya acuan untuk menyelenggarakan pembelajaran. Nah, kalau di spektrum ini, acuannya acuan pembukaan dan penyelenggaraan bidang atau program studi atau kompetensi keahlian. Jadi ini baru mau menyelenggarakan bidang program. Nah, ini baru mau membuka bidang program. Nah, sedangkan struktur kurikulum ini acuan dalam penyelenggaraan pembelajarannya. Jadi sudah terbentuk program, keahlian dan program bidang. Nah, ini acuan dalam penyelenggaraannya nih, penyelenggaraan pembelajarannya. Jadi udah terbentuk. Jadi tinggal acuan dalam tinggal membentuk acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK. Nah, itu bedanya. Lalu apa aja isinya? Nah, isinya itu nih teman-teman. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Saya kasih contoh yang pertama aja teman-teman, karena ini banyak banget teman-teman. 307 dan keterbatasan waktu.
Tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nah, ini saya kasih contoh aja bidang keahlian teknologi dan rekayasa, teman-teman. Program keahliannya teknik konstruksi dan properti. Nah, kompetensi keahliannya konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Nah, ini tahun lama studi. Ya, lamanya studi 4 tahun. Nah, di sini muatan nasionalnya itu ada 6 nih. Muatan nasional nggak boleh dikurangin. Ada pendidikan agama dan budi pekerti. Alokasi waktunya 318 menit. Ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Itu alokasi waktunya 212. Nah, jadi kalau dijumlah alokasi waktunya alokasi waktu dalam mata pelajaran muatan A jumlah muatan nasional. Nah, itu alokasi waktunya 1870 menit. Kalau digabung, begitu juga yang B 152 dan begitu juga seterusnya, teman-teman. Itu struktur kurikulum, teman-teman. Tuh bisa lihat, teman-teman. Oke, paham ya teman-teman tentang struktur peraturan Dirjen tentang struktur kurikulum. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke dokumen kurikulum yang ketiga. Nah, ini ada KI dan KD. KI itu kompetensi inti dan KD itu kompetensi dasar. SMK atau MAK. Per Dirjen Dikdasmen nomor 464 /D-D5/D_KR/2018. Nah, kita ambil contoh satu, teman-teman. Kita download ya. Nah, kita buka, teman-teman. Kita buka apa saja sih peraturan Dirjen nomor 464 tentang KIKD. Nah, ini teman-teman. Ini isinya, teman-teman. Nomor 464 D.D5/KR/2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Dikeluarkan oleh Dirjen Dasar dan Menengah. Bisa kita baca, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, teman-teman, KI dan KD itu apa sih, teman-teman? Nah, kita bisa baca nih di sini. KI dan KD itu, nah, ini teman-teman nih, kita bisa baca nih di sini nih. Kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar sebagaimana yang dimaksud merupakan acuan, teman-teman. Acuan sama, teman-teman. Kayak tadi, teman-teman, kayak struktur kurikulum dan spektrum keahlian. Nah, di sini KI dan KD ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Nah, seperti struktur kurikulum, karena KI KD ini merupakan bagian dari struktur kurikulum. Nah, dia memuat kompetensi dasar, mata pelajaran, muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian yang tadi ada di struktur kurikulum. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ya ke dokumen kurikulum yang keempat.
Nah, ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013. Ini tentang materi, teman-teman. Ini berisi materi-materi, teman-teman. Saya download ya. Nah, isinya materi PowerPoint, teman-teman. Materi umum A1, dinamika perkembangan kurikulum revisi SMK. Kita tungguin teman-teman, lagi download. Nah, ini dia teman-teman, isi daripada PowerPoint A1 dinamika perkembangan kurikulum. Nah, di sini ada dinamika perkembangan kurikulum revisi SMK. Nah, bagaimana sih dinamika perkembangan kurikulum 2013? Ini ada sistematikanya, ada kebijakan kurikulum. Pertama ada kebijakan kurikulum, sistematika penulisannya. Nah, nama kurikulum nih. Nama kurikulum dari tahun 2013 diperbaiki kurikulum 2013 diperbaiki tahun 2016 pada bagian KI dan KD-nya. Nah, ini perkembangan kurikulum 2013 sampai sini teman-teman. Sampai belum ada kurikulum baru pada saat ini. Yang ada adalah penguatan implementasi kurikulum melalui Gerakan Literasi Nasional PKK dan penguatan pembelajaran serta penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, ini landasan pengembangan kurikulum. Ini landasannya nih teman-teman. Nah, kebijakan umumnya membangun pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 sampai 2019, nawacita yang telah tertuang dalam RPJMN tadi, yang landasannya RPJMN. Nah, ini dia teman-teman, kita bisa baca poin-poinnya. Ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, kita bisa baca sampai sini. Selanjutnya, ini kebijakannya, arah kebijakan dan kebudayaan, visinya mewujudkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter. Dan misinya ada 6, bisa kita baca sendiri. Dan selanjutnya, kecakapan abad 21 yang dikembangkan melalui kurikulum 2013. Jadi di sini ada kecakapan abad 21, abad sekarang nih, yang dikembangkan melalui kurikulum 2013. Yang pertama ada kualitas karakter. Nah, bagaimana sih menghadapi lingkungan yang terus berubah? Ini poin-poinnya sampai 9 poin. Kedua ada kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Ini poin, ada 4 poin. Dan yang terakhir ada literasi dasar nih, cakapan abad 21 yang dikembangkan melalui kurikulum 2013. Sumbernya dari Perpres nomor 87 tahun 2017 pasal 3. Nah, selanjutnya ini ada dimensi kurikulum, ada ide kurikulum 2013 yang mendasarinya tuh ada 5 tuh teman-teman tuh. Yang pertama Pancasila, yang kedua tujuan pendidikan nasional teman-teman, yang ketiga ada kemampuan, termasuk kemampuan abad 21 teman-teman yang tadi, karakter dan literasi. Ide kurikulum adalah produk pertama dalam konstruksi kurikulum. Ide kurikulum berisi landasan filsafat pendidikan, teori pendidikan, model pengembangan kurikulum yang digunakan, dan suatu keadaan dalam bentuk dukungan masyarakat. Nah, ini ada teori menurut Hasan. Nah, jadilah desain kurikulum. Ini dia. Ini semua tercakup. Ini Pancasila nih.
cakup dalam pembelajaran abad 21. Ini nilai Pancasila. Arti pendidikan. Ini dia. Ada arti pendidikan menurut Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Ada yang tahu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempatan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Nih, definisi pendidikan. Nih, definisi arti pendidikan. Tadi yang saya bacakan, arti pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia. Ini ada taksonomi. Nah, kita bisa baca karena keterbatasan waktu. Nah, selanjutnya kita next. Selanjutnya kita next ya ke dokumen penilaian, teman-teman. Kita lanjut ke dokumen penilaian. Ada apa sih di dokumen penilaian? Yang pertama ada uji kompetensi keahlian, UKK, teman-teman. Sini kita bisa download, teman-teman. Ada ujian nasional tentang UN, ada ujian sekolah berstandar nasional atau UASBN, ada ujian paket kompetensi, ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport. Selanjutnya, di dalam dokumen kurikulum SMK ini ada yang namanya peraturan-peraturan tentang standar nasional pendidikan SMK atau MAK. Nah, ini terdiri dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Nah, ini versinya abstraksi Mendikbud SNP lampiran 1, lampiran 2, lampiran 4 dan seterusnya. Dan yang akan kita download, kita coba download yang pertama, yang Permendikbud nomor 34 tahun 2018 abstraksi. Kita download ya, teman-teman. Nah, kita buka, teman-teman. Isi daripada Permendikbud nomor 34 tahun 2018 adalah seperti ini, teman-teman. Yang versi abstraksinya. Nah, ini dia abstrak dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018, teman-teman. Tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, di poin A ini terdapat latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini ada 2 poin yang melatar belakangi daripada Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Nah, bisa kita baca sendiri. Latar belakangnya adalah sebagai berikut nih, teman-teman. Nah, selanjutnya di poin B ada status. Nah, status Permendikbud nomor 34 tahun 2018 ini, statusnya ialah peraturan menteri. Ini adalah peraturan menteri baru yang mengatur standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan.
Nah, jadi ini statusnya peraturan menteri baru yang mengatur standar nasional pendidikan SMK atau MAK. Nah, selanjutnya di poin C ada isu pokok dalam regulasi. Nah, isu pokoknya itu terdiri dari banyak poin, teman-teman. Nah, diantaranya ada 12 poin di sini, teman-teman. Bisa kita baca sendiri, nanti teman-teman tinggal kunjungi website psmk.kemdikbud.go.id, bisa lihat lebih jelasnya dan teman-teman bisa baca sendiri lebih jelasnya seperti apa. Nah, di sini isu pokok dalam regulasi saya bacakan yang nomor satunya saja ya. SNP atau Standar Nasional Pendidikan dari SMK atau MAK terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya operasi. Nah, itu isu pokok dalam regulasi, teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, paham kan teman-teman? Nah, selanjutnya kalau sudah paham, kita lanjut ke sosialisasi kurikulum. Nah, di dalam dokumen kurikulum ini ada sosialisasi kurikulum, teman-teman. Nah, perlu adanya kurikulum ini disosialisasi, bukan cuma di-upload saja, tapi perlu disosialisasi agar orang-orang dapat tahu tentang dokumen kurikulum SMK ini. Nah, di dalam sosialisasi kurikulum SMK ini pada tanggal 5 Juli hari Kamis ini ada sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum. Nah, ini teman-teman videonya nih. Ini video sosialisasi spektrum dan kurikulum tanggal 5 Juli 2018 hari Kamis, teman-teman. Ini disosialisasiin. Nah, di bawahnya itu ada materinya, teman-teman. Bagus, teman-teman. Di sini ada videonya dan juga ada materinya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat materi. Jadi jadi kita bisa lihat video sambil lihat materinya. Jadi kita bisa lebih paham dengan sosialisasi tersebut. Nah, setelah itu juga disediakan, teman-teman, resume sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum. Disediakan juga, teman-teman, resumenya dari spektrum dan sosialisasi spektrum dan kurikulum ini. Nah, yang ketiga ada panduan aplikasi Dapodik Dasme versi 2018.A. Nah, coba kita lihat, teman-teman, resumenya apa aja. Kita download ya, teman-teman. Nah, ini udah selesai, teman-teman, proses downloadnya. Kita klik 2 kali, teman-teman, seperti biasa. Kita lihat, teman-teman, apa isi dari resumenya. Nah, ini dia, teman-teman, resumenya dari sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK tahun 2018. Nah, ini yang bikin resumenya Subdit Kurikulum Direktorat PSMK. Ini materinya. Kita bisa lihat, teman-teman.
Ini resumenya teman-teman. Perubahan jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian. Tuh perubahannya teman-teman, kita bisa lihat perubahannya dari SK Dirjen nomor 400, mohon maaf teman-teman, nomor 4678 garis miring D garis miring Cap garis miring MK garis miring 2016 berubah jadi Dirjen Peraturan Dirjen nomor 06 garis miring D titik D5 garis miring KK garis miring 2018. Nih kita bisa lihat perubahannya nih. Ini program ini nih, ininya berubah nih teman-teman. Ininya berubah nih, program kompetensinya 3 tahun 4 tahun dan totalnya ini berubah nih teman-teman. Kita bisa lihat nih perubahannya nih teman-teman. Yang hitam ini tidak berubah teman-teman. Yang berubah hanya yang merah teman-teman. Ini yang merah teman-teman, berubah dari 3 menjadi 4, dari 5 menjadi 6, dari 0 menjadi 1. Nah, ini 5 menjadi 7. Nah, yang merah-merah ini berubah teman-teman. Yang berubah. Nah, ini perubahan jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian. Nah, selanjutnya ada perubahan jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian. Nah, tambahan 4 kompetensi baru nih. Ada tambahan 4 kompetensi baru. Bisnis dan manajemen. Nah, ini dia nih teman-teman, tambahannya 4 kompetensi baru. Nah, ini di bold hurufnya teman-teman, terlihat jadi tebal, jadi memudahkan apa saja yang berubah. Ini teman-teman yang berubah: retail, manajemen logistik, hotel dan restoran, produksi film. Ini tambahan 4 kompetensi baru. Nah, selanjutnya perubahan struktur kurikulum. Nih kita bisa lihat tuh teman-teman, ini perubahannya struktur kurikulum dari SK Dirjen nomor bla 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 berubah jadi Dirjen nomor 07 garis miring bla 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 bla. Nah, ini yang berubah teman-teman. Nih 24, 17 dan 15. Nih. Nah, ini yang kuning-kuning yang berubah teman-teman. Nah, ada perubahan struktur kurikulum nih, berubah nih. Bahasa Indonesia kelas 10 berubah jadi kelas 10, mohon maaf, kelas 10 tetap 4 yang berubah di kelas 12 teman-teman. Berubah jadi yang tadinya 3 menjadi 2. Nah, ini perubahan jumlah mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Ini berubah nih. Tuh merah nih, ini yang merah-merah ini yang berubah teman-teman. Teman-teman. Banyak teman-teman. Bisa teman-teman baca sendiri di laman Kemdikbud, mohon maaf, di laman psmk kemdikbud.go.id. Oke teman-teman, mungkin sekian saja panduan web tour psmk kemdikbud.go.id dari saya. Kalau masih ada yang kurang jelas, tolong tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan apabila kalian suka dengan video ini, tolong jangan lupa like dan subscribe dan kirim ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.